029, nomor UKG 2015 03 10 9492, mahasiswa dari Universitas Hamzah Wadi, Nusa Tenggara Barat, program studi Pendidikan Sejarah. Pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021, saya akan mempraktekkan pembelajaran tentang perang melawan penjajahan kolonial Belanda, itu perang Diponegoro, dengan model pembelajaran problem based learning, metode sosial drama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Iya, bagus sekali ya. Di pagi hari yang sangat cerah ini tentunya dan penuh semangat yang sangat luar biasa. Baiklah anak-anak, coba kalau ada sampah di bawah meja atau di bawah kursi, tolong diambil dulu. Meja dan kursi yang belum dulu, teruskan dulu sebelum kita mulai pelajaran. Ya, selesai ya? Sudah? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Nak Fajar pimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Nak Abi sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus juga berdoa di masa pandemi ini agar supaya virus corona cepat berlalu dari negara tercinta kita ini. Dan tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan ya dengan 5M. Pertama itu menjaga jarak, yang kedua memakai masker, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi aktivitas di tempat umum. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa terhindar dan bisa cepat berlalu dari virus corona di negara Indonesia ini. Karena ini bulan Agustus, yaitu hari kemerdekaan,
Indonesia, kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Silakan berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, silakan duduk kembali. Bagus sekali, mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu 17 Agustus kita bisa tetap menjadi murid yang berguna, ya, berbakti bagi tanah air kita tercinta ini. Baiklah anak-anak, ibu absen terlebih dahulu. Aulia Umi, hadir Bu. Andi Kurniawan, Hadir Bu. Adelia, Kusuma Wardani, Ardi Dwi Saputra, Hadir Bu. Agung Pamungkas, Destia Mita Al-Huda, Hadir Bu. Diki, Dinda Safira, Hadir Bu. Dipa Mariska, Fajar Ramadan, Hadir Bu. Fitri, Hadir Bu. Imelda Rani, Hadir Bu. Jumi Evitawati, Hadir Bu. Lisa, Hadir Bu. Martina Sapitri, Hadir Bu. Rizky Amalia, Hadir Bu. Melianti, Hadir Bu. Widodo, Hadir Bu. Yusril Andalas, Hadir Bu. Yuda Rahmat. Hadir Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap menerima materi pada hari ini? Siap. Ya, harus siap ya dengan penuh semangat yang luar biasa. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Siapa yang masih ingat materi pada minggu lalu tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara? Ya, Dipa, silakan. Hubungan Indonesia dengan India dan Cina sudah terjalin sejak zaman dahulu. Ya, bagus sekali bahwa hubungan India dan Cina dengan Nusantara itu sudah terjalin sejak zaman dahulu atau sejak lama. Ada lagi? Ya. Tujuan India datang ke Nusantara adalah menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Ya, bagus sekali bahwa tujuan India ke Nusantara itu adalah menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Melda. agama Hindu-Buddha itu diajarkan oleh kaum Brahmana. Ya, bagus sekali. Jadi agama Hindu-Buddha itu diajarkan oleh kaum Brahmana. Ya. Pada hari ini, ya, kita akan membahas tentang perlawanan kolonial terhadap kolonial Belanda, yaitu Perang Diponegoro. Ada yang tahu tidak? Atau sudah ada gambaran seperti bagaimana dalam Perang Diponegoro itu? Coba Ya, Yusril. perlawanan rakyat Nusantara kepada pihak Belanda dikarenakan rakyat mengalami kesengsaraan. Ya, karena rakyat itu mengalami sengsara atau penderitaan ya pada masa Belanda, sehingga mereka bersatu untuk melawan Belanda. Ada lagi? Ya. Belanda yang semakin semena-mena terhadap rakyat pribumi. Ya, bahwa Belanda itu semakin semena-mena atau kata kita semakin merajalela terhadap rakyat pribumi. Ya. Baiklah, sudah bagus sekali pendapat dari teman-temannya tadi, semuanya sudah betul.
Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu supaya kita dapat menganalisis bagaimana daripada peristiwa perang perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda, dan juga strategi apa yang digunakan Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita mulai melihat, mempelajari daripada peristiwa perang Diponegoro. Ya, ini ada gambar Pangeran Diponegoro. Silakan kalian amati, ya, dari mulai mukanya Pangeran Diponegoro, matanya, bentuk wajahnya, sampai di bajunya, tempat lahir, dia meninggal, ya. Kemudian setelah kita mengamati, ibu akan minta pendapat, ya, pendapat seperti apa menurut kalian daripada sosok Pangeran Diponegoro ini. Fajar. Ya, silakan Fajar. Pangeran Diponegoro itu seseorang yang gagah dan berani. Ada lagi? Ya, Adelia. Kalau menurut saya, Pangeran Diponegoro itu adalah pahlawan yang sangat taat beribadah. Ya, ini gambar Pangeran Diponegoro. Jadi tidak harus salah lagi ya. Misalnya ditanya, yang ini foto siapa? Nanti dijawab Pangeran Antasari. Jangan salah, jangan tertukar. Kita bisa melihat yang mana Pangeran Diponegoro, yang mana Sisinga Mangaraja 12. Ya, ini merupakan Pangeran Diponegoro saat berperang, ya, melawan Belanda. Profilnya kita lihat di sini bahwa Pangeran Diponegoro, ya, itu nama aslinya adalah Pangeran Harya Dipanegara atau dikenal dengan Pangeran Diponegoro. Dia lahir di Yogyakarta tanggal 11 November tahun 1785. Ia meninggal di Makassar, lalu nanti dipindahkan, ya, oleh Hindia Belanda. Kemudian dia juga seorang pemimpin Diponegoro yang melawan perang selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan Belanda. Berapa tahun jadi? 5 tahun. Lebih kurang 5 tahun. Di sini ada sebab khusus dan sebab umum. Yang pertama yang jelas dulu sebab khususnya. Sebab khusus daripada perlawanan perang Diponegoro. Yang pertama, menolak kompromi. Ya. Kompromi antara siapa? Yaitu kompromi antara pihak Pangeran Diponegoro atau rakyat pribumi dengan pihak Belanda. Karena Belanda, ya, atau pihak keraton ini tidak mau kompromi dengan Belanda, sehingga ada perlawanan. Lalu satunya ada provokasi atau merusak makam leluhur. Jadi ceritanya ini, ya, pihak orang Belanda ini ingin membangun jalan supaya Belanda ini bebas dalam transportasinya. Mereka bisa ke daerah yang satu, ke daerah yang lain, bisa menggunakan jalan yang bagus supaya mereka lancar dalam transportasi. Nah, hal ini dilarang oleh Pangeran Diponegoro. Mengapa demikian? Karena bisa merusak makam-makam para leluhur yang sudah meninggal. Karena Pangeran Diponegoro orang yang beriman, dia tidak mau melarang hal itu. Ya, maka ini merupakan terjadilah daripada suatu peristiwa perang Diponegoro. Berikutnya itu ada perang sebab umum. Nah, di sini ada 3 macam sebab umum daripada perang Diponegoro. Yang pertama itu pajak. Tahu pajak? Tahu ya? Nah, di sini itu yang membayar pajak adalah rakyat pribumi kepada Belanda. Kalau bayar pajak sewajarnya,
masih bisa diterapkan, dilaksanakan. Tetapi ini lama kelamaan seiring berjalan waktu, ini rakyat diberikan beban pajak yang semakin tinggi. Misalnya pajak hasil tanaman, wajib pajak hasil penyerahan hasil bumi, ya. Nah, ini membuat rakyat menderita, ya, karena menyerahkan pajak itu sudah tidak layak kepada Belanda. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, campur tangan. Bagaimana? Di sini Belanda itu selalu mencampuri urusan pihak-pihak para pemimpin di Nusantara. Misalnya, mereka mencampuri kerajaan Kutai, ataupun kerajaan misalnya lagi Aceh, ya. Karena Belanda ini ingin menguasai, ingin berkuasa, sehingga mereka seolah-olah ingin akrab atau ingin merusak setiap kerajaan di Nusantara. Nah, inilah yang membuat rakyat tidak setuju terhadap Belanda. Lalu berikutnya, rakyat menderita, ya, karena ada penerapan pajak yang tidak sesuai atau tinggi, dan juga di sini Belanda melakukan campur tangan, akhirnya rakyat mengalami penderitaan. Ya, nah inilah sehingga Pangeran Diponegoro mengajak rakyatnya, pasukannya untuk bersatu dalam melawan Belanda. Ya, apakah ada pertanyaan di sini? Sampai di sini? Tidak ada. Tidak ada, kita lanjut kita. Nah, ini strategi perang. Setelah berperang melawan Belanda, ya. Di sini Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya. Apa itu perang gerilya? Yaitu dengan berpindah dari daerah ke daerah lainnya. Nah, tetapi di sini siasat perang yang dilakukan oleh pasukan Diponegoro ternyata menyulitkan Belanda untuk menumpas pemberontakan tersebut. Jadi strategi perang gerilya ini itu Belanda sempat kewalahan, sempat kesulitan karena rakyat pasukan Diponegoro ini menyebar di berbagai daerah, sehingga Belanda ini merasa terjepit dan mereka kesulitan untuk melakukan perlawanan terhadap rakyat atau Pangeran Diponegoro. Akhirnya peperangan di sini pada tahun 1830 itu Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Dia diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, dan lama-kelamaan itu pasukannya merasa, kata kita, kurang bersemangat, tidak ada seorang pemimpin lagi. Setelah berjuang, ada pun hikmah yang bisa kita ambil daripada perang Diponegoro ini. Yang pertama itu jadikan diri sebagai pribadi yang soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, haus akan ilmu agama. Yang ketiga, membangun jaringan dengan siapapun. Jadi Pangeran Diponegoro ini dia tidak membatasi untuk dekat dengan siapa saja. Apakah dengan Belanda, apakah dengan Inggris, dengan Prancis, dia mau, asalkan itu mereka datang secara baik-baik, tidak mau berkuasa di Nusantara. Ya, harta dan tahta adalah buaya yang efektif dan menyilaukan. Sebuah keyakinan bahwa sekalipun takdir tidak berpihak, akan tetapi perjuangan harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Ya, inilah hikmah dapat kita ambil dari peristiwa perang Diponegoro. Apakah ada pertanyaan? Sebu, Ya, Andri. kenapa pasukan Belanda bisa menangkap Pangeran Diponegoro dan dibawa ke Makassar? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, mengapa Pangeran Diponegoro bisa ditangkap dan dibawa ke Makassar oleh Belanda? Ada yang tahu? Ada yang tahu bisa menjawabnya? Pertanyaan dari Andi tadi, dari temannya. Ayo. Karena di sini Pangeran Diponegoro itu terus dicari oleh Belanda. Ya. Mengapa? Karena Belanda ini pernah kewalahan saat menghadapi strategi daripada perlawanan Pangeran Diponegoro. Mereka terus mencari cara bagaimana usahanya bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Terakhir itu mereka dengan cara sayembara.
Apa sayembara itu? Yaitu memberikan pengumuman kepada rakyat bagi siapa yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro, baik keadaan hidup maupun mati, akan diberikan hadiah atau berupa uang. Ya, setelah berhasil ditangkap, dibawalah Pangeran Diponegoro ke Makassar oleh Belanda. Itu bagaimana? Nah Andi, apakah sudah jelas? Sangat jelas, Bu. Iya, bagus sekali. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak ada, cukup ya? Ya, untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan drama daripada bagaimana seperti peristiwa Pangeran Diponegoro. Tapi sebelum drama, supaya lebih semangat, kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Ya, kalau ibu ucapkan satu, tepuk tangan seperti ini. Kata ibu sapu, tangannya seperti ini. Siap? Satu, sapu, sapu, satu. Ya, kurang semangat ya. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, mudah-mudahan sudah fresh kembali. Kita langsung menyaksikan drama ya, Perang Diponegoro. Di sini kami akan menampilkan sosial drama yang berjudul Perang Diponegoro. Saya Dida Sapira sebagai Ratu Agam. Saya Dunia Pikawati sebagai narator. Saya Widodo sebagai penasihat keraton. Saya Melianti sebagai pihak Belanda. Saya Lisa Kusmaladewi sebagai pasukan Belanda. Saya Adelia Kusumawardani sebagai pihak keraton. Saya Pergi Junianti sebagai rakyat. Saya Dipa Mariska sebagai ahli bahasa Sentot. Saya Martina sebagai rakyat. Saya Andi Kurniawan sebagai pihak Belanda. Saya Yusri Andalas sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono keempat. Saya Ardi Sabtra sebagai Dendes. Saya Fajar Ramadan sebagai Pangeran Diponegoro. Saya Pamungkas sebagai Pati Danurejo. Saya Mulia Bumi sebagai Subisar. Saya Restia Mifta Aluda sebagai Arya Prawiro Diningrat. Saya Rizky Amalia sebagai Arya Diningrat. Saya Iman Larani sebagai pemimpin Belanda. Saya Indraman Saputra sebagai Jenderal Getuk. Saya Siti sebagai pasukan Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808, penguasa Daendels terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari alih hingga pendarukan harus segera dilaksanakan. Tidak mau tahu, segera bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa, tanpa ada persetujuan dari pihak kami. Pilih saja jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Naikkan tahta adikku, akan memberantas sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin Indonesia yang begitu mudah? Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita. Pada tahun 1823, datanglah Residen Belanda Smithson. Sebaiknya saya gantikan sementara posisi adik Baginda Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa, akan saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat akan terjamin. Baiklah, namun masih ada satu bagian dari keraton yang dapat memimpin. Ia keturunan Wali, ia dari Kepala, ia di Ponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini. Masih Anda tolak? Baiklah, jika memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smithson membuat rakyat menderita. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk bayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus cari siasat. Kita manfaatkan saja Diponegoro. Ia akan mempunyai banyak channel dengan sesama bangsawan seperti ini. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjam pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasa Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita.
Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah ini? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda siap mengurus semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Pati dan Rejo. Pihak Belanda telah membantu kita. Tapi yang kalian lakukan itu salah. Kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan menjadikan uang keraton menjadi bangkrut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Emang apa saja keuntungan yang kalian dapatkan dari Belanda? Banyak sekali, tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan, Perintahkan pada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Akan kami laksanakan. Apakah sudah mendapatkan persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan. setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Pati dan Rejo datang. Siapa yang mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Pati dan Rejo mengutus pasukan Macana untuk menjaga patok-patok tersebut. Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan jalan keluarnya. Tetapi keadaannya sangat sengit dari serdadu Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selaru. Mari kita buatkan pertahanan di Bukit Selaru. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang, merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Buatkan pasukan untuk melawan Diponegoro. Kirim letkol Clarence ke Tegalan Pakalongan dan kirim ke daerah Banyumas. Tetapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Lakukan saja kalau memang itu yang terbaik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Alibasa Sentor. Bagaimana kalian ini? Melawan Diponegoro saja kalian tidak becus. Kalau begini caranya kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan akan kubuat strategi dan konstelasi. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Serang habis pasukan Belanda, jangan sampai kita mau ditindas. Siap Tuan, Kapten Ingen pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasa Sentor untuk merinding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentor menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan Arya Prawiro di Ningrat? Mungkin bisa, kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro di Ningrat. Mengapa tidak kau terima saja rundingan yang telah diadakan oleh Belanda? Apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu pihak Belanda akan mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Alibasa Sentor pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Alibasa? Apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang ingin kami dapatkan? Biarkan aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah dan jangan larang aku untuk melepas serban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian tanggal 24 Oktober 1829, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Wonogiri antara Alibasa Sentor dengan pihak Belanda. Barat, mana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Buat saja sayembara. Apakah di sayembara itu akan segera kami sebarluaskan? Buat saja pengumuman, siapapun yang dapat menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 20.000 ringgit.
Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Diam. Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Lombok. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Port Rotterdam. Demikian persembahan sosial drama dari kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan drama kita ya tentang perlawanan perang Diponegoro. Jadi semoga bermanfaat. Ibu harapkan kalian semakin bisa untuk memahami serta menganalisis daripada bagaimana peristiwa perang Diponegoro itu. Sekarang kita akan diskusi kelompok, ya. Silakan bentuk 2 kelompok. Ini di sini langsung yang ujung ajak Fajar langsung gabung kelompok ini. Ini langsung 2 kelompok. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Widodo, silakan untuk bertukar pendapat dengan temannya yang lain. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda boleh disampaikan kepada teman kelompoknya. Ya. Kelompok 2, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Yusril? Ya, sebentar lagi kita akan presentasi ya dari permasalahan tadi. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan mewakili perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis kami tentang perang Pangeran Diponegoro dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Peranan Pangeran Diponegoro sangat besar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan dilakukan karena sikap Belanda yang semakin semena-mena ingin berkuasa serta menyiksa rakyat pribumi. Hal ini dinilai sudah wajar, lagi apabila dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat pribumi. Akhirnya Pangeran Diponegoro bertekad untuk mengajak rakyat secara bersatu dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan menggunakan strategi atau cara berperang supaya bisa melumpuhkan Belanda. Baiklah, itu saja mungkin hasil analisis kami dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Dikit, tidak ada Yuda, Andi, tidak ada pertanyaan? Kelompok 1? Tidak cukup ya. Ya, kita sekarang ke kelompok 2. Silakan untuk menyampaikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin menganalisis proses hasil perjuangan dalam perang Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro berjuang bersama rakyat pribumi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dan juga perjuangan yang penuh gagah berani dan tanpa takut mati sehingga mendorong rakyat berjuang untuk melawan Belanda. Akan tetapi, dengan segala kekuatan dan strategi yang digunakan dalam melawan Belanda belum berhasil. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap oleh Belanda sampai meninggal dunia. Mungkin itu saja analisis dari kelompok 2. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya dari kelompok 2 presentasinya. Apakah dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Ada. Ya, boleh. Mengapa Pangeran Diponegoro berjuang bersama rakyat pribumi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda? Silakan kelompok 2 untuk diberikan tanggapannya. Baiklah, saya akan
menjadi seseorang dari kasta dan tahta, dan mereka ingin mencapai kemerdekaan secara bersama. Baiklah, untuk kelompok 1, apakah sudah jelas jawaban dari kelompok kami? Jelas. Baiklah, terima kasih. Nah, jelas ya. Ya, itulah hasil diskusi kita dan presentasi dari masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bagus ya dari hasil presentasinya. Sekarang kita coba simpulkan dari materi yang kita pada hari ini. Silakan Andi untuk memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari saya bahwa Pangeran Diponegoro memikirkan rakyatnya agar tidak kesusahan dan menderita. Pelajaran yang kita dapat ambil, yang pertama, Pangeran Diponegoro itu selalu berusaha dan taat beribadah. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Ya, ini ada pekerjaan rumah. Jadi kerjakan di rumah, kalian cari di buku paket di perpustakaan atau di internet. Ya, minggu depan kita kumpulkan, kita bahas sama-sama. Silakan duduk dikembalikan. Ya, selesai. Ada baiknya untuk mengakhiri kajian kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Ardi untuk membaca doa. Baiklah, teman-teman semua, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Perdana Ardi sudah untuk dengan doa. Dengan doa tadi berakhirlah kajian kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata ibu yang kurang sopan atau menyinggung, ibu minta maaf ya kepada Allah, yang mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.